Film dimulai dengan latar di tahun 2169, di mana waktu telah berevolusi dengan menggantikan nilai mata uang sebagai alat tukar dalam kehidupan, dan manusia secara genetik telah direkayasa untuk dapat menghentikan penuaannya di usia 25 tahun. Yang ketika mereka mencapai usia itu, sebuah tampilan seperti jam digital pada lengan mereka akan aktif, dan mulai menghitung mundur pada sisa waktu yang mereka miliki untuk hidup selama 1 tahun kemudian. Hingga akhirnya memaksa mereka untuk terus bekerja demi mendapatkan tambahan waktu, dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Film pun kemudian berfokus pada seorang pria bernama Will Salas, yakni seorang buruh pabrik yang hidup di sebuah distrik kumuh bernama Dayton, tempat di mana para kaum miskin tinggal dan berjuang untuk hidupnya dari hari ke hari. Di mana Will hidup dengan keterbatasan, bersama dengan ibunya yang bernama Rachel, yang terlihat awet muda di umurnya yang genap 50 tahun pada hari itu. Happy 50th. That's right. 50. Dan untuk menutupi hutang pada biaya sewa rumah yang belum terbayar, Rachel pun menyampaikan kepada Will bahwa ia tidak akan pulang selama 2 hari dari tempat pekerjaannya. Rachel pun meminta Will untuk menemui dirinya di sebuah halte bis setelah ia selesai dari pekerjaannya. Yang kemudian Rachel memberikan kepada Will tambahan waktu miliknya, dengan saling menyentuh pergelangan tangan mereka, agar Will dapat menikmati makan siangnya dengan lebih enak. Will pun akhirnya berpamitan kepada sang ibu untuk pergi bekerja. Di mana dalam perjalanannya, Will dihampiri oleh seorang gadis kecil yang meminta sedikit waktunya, untuk membantu membayar tagihan sewa tempat tinggalnya, karena waktu yang dimiliki oleh anak tersebut belum dapat digunakan. Walau kekurangan, Will pun tetap memberikan sedikit waktunya kepada gadis kecil tersebut, dengan menggunakan sebuah perangkat portable yang disebut time capsule. Setelah itu, karena merasa sudah hampir telat untuk datang ke tempat kerjanya, Will pun kemudian segera bergegas lari menuju sebuah pabrik yang memproduksi time capsule, yang juga merupakan tempat ia bekerja. Di mana di tempat kerjanya pun, Will juga tak jarang melihat karyawan yang tewas karena telah kehabisan waktunya. Will pun juga seringkali dikejutkan oleh nilai tukar waktu yang terus mengalami inflasi dengan peningkatan nilai tukar yang begitu cepat dan secara tiba-tiba, yang berdampak pada kenaikan nilai waktu yang harus ditukar pada barang yang biasa ia konsumsi, hingga merubah target produksi mingguan yang harus dicapainya. Will yang kecewa karena tidak mendapatkan info bahwa harga barang dari pabrik yang juga meningkat secara tiba-tiba, mengalami pemotongan gaji mingguan yang ia terima, karena dianggap target produksi mingguannya tidak tercapai. Dan pada malam harinya, Will pergi ke sebuah bar untuk menemui temannya yang bernama Borel. Di mana Borel mengatakan kepadanya, bahwa saat ini semua orang telah ditraktir oleh seorang sultan yang memiliki waktu hingga 1 abad. Dan sultan itu pun secara tidak sengaja memperlihatkan waktu digital di lengannya, yang memang menunjukkan waktu hingga 1 abad. Namun di sisi lain, terdapat seseorang yang sedang mengawasi sultan tersebut dengan tatapan yang mencurigakan. Will yang menyadari bahwa sultan tersebut sedang diawasi, segera mencoba menghampirinya sambil mengingatkannya bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu, jika ia tidak ingin dibunuh dan waktunya dicuri oleh orang lain. Namun sultan itu seolah tidak mempedulikan pada apa yang Will katakan kepadanya. You need to get out of here. Yes. You should not be here. Dan tak lama kemudian, sekelompok gangster datang, yang seketika membubarkan pesta di tempat itu. Melihat kedatangan para gangster itu, Borel pun segera mengajak Will untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun karena khawatir dengan kondisi sang sultan, Will pun menolak ajakan Borel, dan memilih untuk tetap mengawasi sang sultan dari belakang bar. Sementara itu, sang pimpinan gangster yang bernama Fortis, yang juga mengaku telah berusia 75 tahun, berniat untuk mengambil waktu dari sang sultan, dengan cara mengajaknya bertarung. Namun sebelum memulai, sang sultan yang sedang mabuk itu meminta waktu untuk pergi ke toilet, yang kemudian ia didampingi oleh salah satu anggota gangster untuk memastikan bahwa sultan tersebut tidak kabur. Dan pada saat itulah, Will mengambil kesempatan untuk menyelamatkan sang sultan, dengan melumpuhkan salah satu anggota gangster yang sedang menjaga sultan tersebut di toilet, dan segera membawanya kabur dari ancaman para gangster itu.
Mereka pun segera berlari untuk menghindari kejaran para gangster tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Be safe till morning. Di mana kemudian mereka saling berkenalan satu sama lainnya, dengan berbagi minuman untuk menenangkan pikiran mereka. Sultan itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Henry Hamilton, yang saat ini telah berusia 105 tahun. Di mana kemudian ia mengatakan, bahwa dengan usianya saat ini, ia telah merasakan kebosanan dalam hidupnya. Walau tubuhnya tetap terlihat bugar, namun pikirannya sudah terlalu lelah untuk menjalani kehidupan. Dan di saat itulah, orang-orang seperti dirinya menginginkan kematian. Mendengar hal itu, Will pun mengatakan, bahwa jika ia memiliki waktu sebanyak Henry, maka ia tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian Henry mengatakan, bahwa untuk mendapatkan keabadian waktu, maka harus ada orang yang mati. Itulah sebabnya mengapa pemerintah akan terus menaikkan pajak dan harga di hari yang sama, yang tujuannya tidak lain adalah untuk membuat orang mati. Mendengar penjelasan Henry, Will pun hanya dapat terdiam. Setelah perbincangan itu, mereka pun beristirahat hingga keesokan harinya. Dan pada keesokan paginya, Henry yang terbangun lebih dulu, memutuskan untuk memberikan seluruh waktunya kepada Will yang saat itu masih tertidur, dan hanya menyisakan waktu 5 menit untuk dirinya. Will pun kemudian terbangun dari tidurnya, dan tidak menemukan Henry di tempat itu. Di mana kemudian Will juga dikejutkan dengan jumlah waktu di lengannya yang telah berubah, hingga menjadi 1 abad lebih. Di samping itu, Will juga melihat sebuah pesan yang dituliskan oleh Henry di sebuah jendela, yang bertuliskan, "Jangan sia-siakan waktuku," yang kemudian ia segera mencari keberadaan Henry. Henry pun terlihat telah berada di atas sebuah jembatan, dan sedang menunggu detik-detik kematiannya. Melihat hal itu, Will pun mencoba untuk segera menyusulnya. Namun sayangnya, ketika Will tiba, Henry telah tewas dan jatuh dari atas jembatan itu. Will yang merasa kebingungan dengan waktu yang didapatkannya, mencoba untuk mendatangi rumah Borel, dan memberitahukan bahwa orang yang ia temui pada malam itu, telah memberikan keseluruhan waktunya kepada dirinya. Borel pun terkejut dengan apa yang dilihat pada waktu digital di lengan Will, yang kemudian ia mengatakan, bahwa dengan memiliki waktu sebanyak itu, maka itu akan mengancam keselamatan dirinya. Will pun kemudian segera memberikan waktunya sebanyak 10 tahun kepada Borel, sebagai bentuk hadiah persahabatannya selama waktu yang diberikannya itu. Dan pada malam harinya, terlihat Rachel yang telah selesai bekerja dan melunasi kewajiban hutang-hutangnya, hendak bergegas pulang dan menemui Will di halte bis yang telah mereka tentukan sebelumnya. Namun ketika ia hendak menaiki sebuah bis, ternyata biaya transportasi untuk bis tersebut telah naik secara tiba-tiba pada hari itu, dan waktu yang dimiliki oleh Rachel ternyata tidak cukup untuk dapat membayar biaya transportasi bis tersebut. Walaupun Rachel telah memohon dan menjelaskan kepada sang supir bis, bahwa ketika ia tiba di halte tujuannya, anaknya akan membayar kekurangan biaya transportasinya. Namun supir bis tersebut tetap tidak mengizinkannya. Begitu juga dengan para penumpang lainnya yang terlihat acuh. Bis itu pun segera meninggalkannya sendirian di tempat itu, yang membuatnya tidak memiliki pilihan selain berlari menuju tempat di mana ia dan Will akan bertemu. Dan ketika waktu digitalnya menunjukkan waktu yang hanya tinggal beberapa menit lagi, Rachel pun segera menghampiri seseorang yang ia lihat di tengah pelariannya, untuk meminta bantuan tambahan waktu kepada orang tersebut. Namun orang itu nampak ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah saat melihat Rachel menghampiri dan meminta pertolongannya, yang akhirnya kembali memaksanya untuk berlari lagi menuju tempat Will berada. Sementara itu, Will yang telah menunggu sang ibu di halte tersebut, tidak melihat kehadiran sang ibu ketika bisnya telah tiba di hadapannya. Merasa ada yang tidak beres, Will pun segera menyusul sang ibu dengan berlari menyusuri jalan yang dilalui oleh bis tersebut. Di samping itu, terlihat Rachel yang terus berlari dengan waktu yang semakin menipis. Sementara Will yang juga berlari, akhirnya melihat sosok sang ibu yang sedang berlari dari kejauhan, dengan memanggil-manggil namanya. Mengetahui bahwa sang ibu yang hampir kehabisan waktunya,
Will pun segera mencoba berlari menghampirinya. Rachel pun terlihat terus berlari dengan sekuat tenaga untuk menghampiri sang anak dengan penuh harapan. Namun ketika mereka saling bertemu, ternyata Rachel telah kehabisan waktunya, dan membuatnya tewas seketika, tepat di saat Will berhasil meraih dan memeluknya. Will yang sangat sedih atas kematian sang ibu pun, hanya dapat menangis dan berteriak dengan penuh penyesalan. Scene pun kemudian beralih pada keesokan harinya, di mana terlihat pihak kepolisian atau yang disebut juga dengan penjaga waktu, telah berada di lokasi kematian Henry. Para polisi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Raymond Leon itu pun menduga bahwa Henry telah menjadi korban pencurian keseluruhan waktu yang dimilikinya oleh seseorang. Sementara itu, Will yang mengetahui bahwa cepat atau lambat dirinya akan terlacak oleh para penjaga waktu, memutuskan untuk pergi dan melarikan diri ke New Greenwich, yakni distrik di mana para orang-orang kaya tinggal. Namun untuk memasuki wilayah itu, Will harus melewati beberapa lapisan zona keamanan yang mengharuskannya untuk membayar deposit, hingga mencapai total nilai 1 tahun waktu yang harus dibayarkan. Welcome to New Greenwich. Dan setibanya di kota itu, Will pun melihat suasana kota yang dipenuhi oleh para orang kaya yang mengenakan pakaian dan gaun menawan, serta pengawalan penjaga yang selalu berada di dekat mereka. Will pun kemudian mencoba untuk masuk ke dalam sebuah hotel. Namun sebelum itu, Will menyadari bahwa seorang wanita sedang memperhatikannya, yang seolah juga tertarik kepadanya. Will yang kemudian menghampiri resepsionis hotel, memesan sebuah kamar mewah untuk jangka waktu selama 2 bulan, dan segera pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Will terbangun di kamarnya pada keesokan paginya, ia pun mencoba mencicipi makanan pada salah satu restoran di hotel tersebut. Kemudian scene pun beralih ke kantor kepolisian, di mana mereka telah mengetahui sosok Will dari CCTV jalanan yang sempat merekam keberadaannya di tempat kejadian kematian Henry, dan juga berhasil mengidentifikasi wajahnya secara detail melalui CCTV lapisan zona keamanan New Greenwich. Yang kemudian mereka menetapkan bahwa Will Salas adalah sebagai tersangka dari pencurian waktu milik Henry Hamilton. Kemudian scene kembali ke Will, di mana pada malam harinya, Will mencoba untuk masuk ke dalam kasino. Namun karena dirinya bukanlah anggota tetap dari kasino tersebut, maka ia harus kembali membayar senilai 1 tahun waktunya untuk dapat masuk ke kasino itu. Dan setelah membayarnya, Will pun diantar oleh petugas kasino ke tempat permainan poker, yang juga merupakan keahliannya ketika ia berada di Dayton. Di meja poker, Will bersaing dengan seseorang bernama Philip Weiss, yang diketahui sebagai orang yang sangat kaya. Dan ketika kartu dibagikan, Philip pun membuka nilai taruhannya dengan 50 tahun. Namun Will tak gentar dengan nilai taruhan yang dipasang oleh Philip, dan ia pun tetap ikut dalam putaran taruhan selanjutnya. Sementara itu, terlihat seorang wanita yang menatap Will pada saat ia pertama kali tiba di New Greenwich, yang datang bersama pengawalnya, dan duduk di samping Philip. Setelah kartu selanjutnya dibagikan, Philip pun menambahkan nilai taruhannya hingga menjadi 2 abad. Will pun kembali menerima nilai taruhan tersebut dengan mengerahkan seluruh waktu yang dimilikinya, dan kemudian ia memperlihatkan waktu digital di lengannya, yang hanya tersisa dalam hitungan detik saja. Kartu pun dibuka, dan Will memenangkan permainan tersebut, yang membuat nilai waktunya bertambah hingga mencapai 13 digit, atau lebih mendekati dengan keabadian waktu. Philip pun memuji keberanian Will dalam memenangkan permainan ini, yang kemudian ia memperkenalkan Will kepada wanita yang duduk di sebelahnya, yakni putrinya yang bernama Sylvia Weiss. Sylvia pun mengucapkan selamat kepada Will, karena telah berhasil mengambil waktu hingga beberapa tahun dari ayahnya. Dan karena kemenangan itu, Sylvia pun mengundang Will untuk datang menghadiri pesta yang akan diadakan di rumah mereka besok malam.
Will pun merasa terhormat atas undangan itu, dan menyetujui untuk datang ke pesta mereka. Pada keesokan harinya, Will pun membeli sebuah mobil mewah untuk dapat menghadiri undangan pesta tersebut. Di mana ketika ia tiba di tempat pesta, ia pun disambut langsung oleh Philip sebagai tuan rumah, yang kemudian memperkenalkannya kepada ibu mertua, istri dan juga anaknya, Sylvia. Sementara itu, kunjungan Will ke pesta tersebut pun juga telah diketahui oleh pihak kepolisian, yang segera bergegas menuju lokasi pesta tersebut. Setelah itu di tempat pesta, Sylvia yang melihat Will sedang menikmati pesta seorang diri, menghampirinya dengan tetap didampingi oleh pengawalnya. Karena ingin mengenal Will lebih akrab, dan merasa risih dengan kehadiran sang pengawal, Sylvia pun meminta pengawalnya untuk meninggalkan mereka berdua. Di mana kemudian, Sylvia mengajak Will untuk berdansa dengannya pada acara pesta itu, yang juga dipantau oleh orang tuanya dari kejauhan. Dan ketika mereka berdua sedang berdansa, Sylvia pun mengatakan kepada Will, bahwa sebenarnya ia tidak menyukai keberadaan dari sistem waktu tersebut, di mana itu telah membuat para orang miskin terbunuh, dan membuat para orang kaya tidak dapat menikmati kehidupannya. Mendengar hal itu, Will pun tiba-tiba menarik tangan Sylvia, dan mengajaknya keluar dari pesta tersebut, menuju tepi pantai yang berada di belakang rumah Sylvia. Di mana Will segera mengajak Sylvia untuk berenang di pantai itu. Yang kemudian tanpa ragu, ia pun segera melepaskan pakaiannya dan langsung berenang di pantai tersebut. Walau awalnya enggan karena belum pernah melakukannya, akhirnya Sylvia pun menuruti ajakan Will, dan mereka berdua pun berenang di pantai itu. Namun di saat mereka sedang berenang, terdengar pengawal Sylvia yang sedang mencari dirinya dengan memanggil-manggil namanya. Karena khawatir akan ketahuan, akhirnya mereka pun segera bergegas untuk beranjak dari pantai, dan kembali ke pesta. Tak lama kemudian, Philip yang sedang mencari keberadaan putrinya, bertemu dengan Will yang terlihat telah kembali rapi dengan setelan jasnya. Di mana secara bersamaan, Sylvia pun muncul di belakang Philip bersama dengan para pengawalnya. Namun setelah itu, tiba-tiba para polisi datang ke pesta itu, dan segera mengamankan Will ke sebuah ruangan di rumah itu, untuk melakukan interogasi perihal masalah pencurian waktu, juga pembunuhan atas Henry. Will pun berterus terang mengatakan, bahwa ia mendapatkan waktu itu karena menang dalam perjudian, dan sebagian waktu yang ia dapatkan adalah atas pemberian dari seseorang yang bernama Henry Hamilton sebagai hadiah untuk dirinya. Namun pihak kepolisian tidak mempercayai pada apa yang telah dikatakan oleh Will, dan tetap menyita semua waktunya, hingga hanya menyisakan 2 jam saja untuk keperluan menjalani prosedur hukum. Will yang merasa terdesak dan tidak tahu harus berbuat apa, segera melumpuhkan para polisi yang menjaganya, lalu mencoba untuk keluar dan kabur dari tempat itu, dengan membawa Sylvia bersamanya. Para polisi itu pun segera mengejar Will, terutama Raymond yang sangat berambisi untuk menangkapnya. Namun dengan keahliannya dalam menyetir, Will pun akhirnya berhasil lolos dari kejarannya, dan langsung bersembunyi di bawah sebuah jembatan. Pada pagi harinya, mereka pun kembali melanjutkan pelariannya. Di mana ketika mereka sedang melintasi sebuah jalan, tiba-tiba mobil mereka melindas sebuah jebakan paku yang terpasang di jalan itu, yang menyebabkan mobil mereka terpental dan mengalami kecelakaan cukup parah, hingga membuat mereka jatuh pingsan. Dan jebakan itu ternyata sengaja dipasang oleh para gangster yang dipimpin oleh Fortis, yang ingin mencuri dan merampok para korbannya. Fortis yang menyadari bahwa ternyata salah satu korbannya tersebut memiliki waktu yang sangat banyak, segera mentransfer ke tangannya. Namun di tengah proses transfer waktu tersebut, terlihat para polisi yang sedang beroperasi di jalanan, yang akhirnya memaksa mereka untuk pergi meninggalkan korbannya. Dan ketika tersadar dari pingsannya, Sylvia pun terkejut ketika melihat waktu yang berada di lengannya hanya tinggal beberapa menit lagi, dan langsung membuatnya panik. Di mana kemudian Sylvia meminta tolong dan menggantungkan nasibnya kepada Will. Namun karena Will hanya memiliki waktu yang jauh lebih sedikit daripada dirinya, akhirnya mau tidak mau,
Sylvia pun harus berbagi waktunya yang juga terbatas kepada Will. Setelah itu, Will segera mengajak Sylvia ke rumah Borel, sahabatnya, untuk meminta sedikit waktu darinya. Namun ketika mereka tiba di rumah Borel, istri Borel mengatakan bahwa Borel telah tewas dan menyalahkan Will karena telah memberinya begitu banyak waktu kepadanya, yang sebagian besar waktunya ia habiskan hanya untuk mengkonsumsi alkohol, hingga membuat dirinya overdosis. Sementara itu, waktu mereka berdua pun terlihat hanya tinggal beberapa menit saja, yang kemudian membuat Sylvia kembali merasa panik. Namun Will memintanya untuk tetap tenang, agar ia dapat berpikir dengan jernih. Hingga akhirnya Will memperhatikan anting yang digunakan oleh Sylvia, yang merupakan berlian asli. Setelah itu, mereka pun segera bergegas ke sebuah toko gadai untuk menukar berlian tersebut dengan harapan mereka akan mendapat tambahan waktu yang cukup banyak dari penjualan berlian itu. Namun karena mengetahui bahwa waktu mereka hanya tersisa tinggal beberapa detik lagi, sang pemilik toko itu pun menawarnya dengan sangat rendah, yakni hanya dengan 2 hari waktu. Walau Sylvia sempat protes dengan penawaran yang diajukan oleh sang pemilik toko, namun karena mereka sangat membutuhkannya, Will pun dengan terpaksa tetap menerima penawaran itu. Dan setelah melakukan transaksi, mereka pun kembali bersembunyi dari kejaran polisi. Yang kemudian mereka saling berbagi waktu yang mereka dapatkan dari penjualan berlian Sylvia. Setelah itu, mereka pun berjalan di tengah distrik Dayton, di mana Will mencoba menggunakan telepon umum untuk menghubungi Philip, dan mengajukan sebuah kesepakatan dengannya melalui Raymond. Will pun mengatakan kepada Raymond bahwa Sylvia akan dibebaskan apabila Philip bersedia mengirimkan waktu sejumlah 1000 tahun ke distrik Dayton pada esok pagi. Mendengar pengajuan Will, Philip pun segera mempertimbangkannya bersama dengan istrinya. Sementara anak buah Raymond telah berhasil melacak lokasi keberadaan telepon umum yang digunakan oleh Will. Setelah itu, Will pun mengajak Sylvia ke tempat kediamannya untuk sementara waktu, sambil menunggu jawaban dari Philip pada esok hari, dan juga bersembunyi dari kejaran para polisi. Dan pada keesokan paginya, Will pun memantau tempat di mana para penduduk distrik mengantri untuk mendapatkan tambahan waktu bagi mereka, dan juga untuk memastikan apakah Philip menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Will dengan mengirimkan 1000 tahun ke distrik Dayton. Namun dengan melihat banyak penduduk distrik yang tidak mendapatkan waktu tambahan, telah membuktikan bahwa ternyata Philip tetap tidak mengirimkan waktunya ke distrik tersebut. Merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, Will pun akhirnya membebaskan Sylvia untuk kembali ke rumahnya. Di mana kemudian Will menyuruh Sylvia untuk menelpon ayahnya dengan menggunakan telepon umum di pinggir jalan, agar ia dapat dijemput oleh pengawalnya. Dan Will akan tetap mengawasinya dari seberang jalan untuk menjaga keselamatan Sylvia ketika sedang menelepon. Will pun juga membekali Sylvia dengan sebuah senjata, agar ia juga dapat menjaga dirinya ketika akan pulang nanti. Kemudian Sylvia segera menuruti perintah Will dengan menciumnya, sebagai bentuk dari tanda perpisahan mereka. Sylvia pun menelepon sang ayah dengan penuh rasa kecewa, karena merasa diabaikan oleh sang ayah yang tidak mengirimkan sedetik pun waktu untuk distrik tersebut. Sementara Will yang sedang mengawasi Sylvia dari seberang jalan, tanpa ia sadari, tiba-tiba mobil Raymond muncul di belakangnya. Yang kemudian secara diam-diam, Raymond turun dari mobilnya dan mendekatinya sambil menodongkan senjatanya ke arah Will yang sedang duduk di pinggiran jalan. Sylvia yang secara tidak sengaja melihat kedatangan Raymond dengan menodongkan pistolnya ke arah Will, langsung menembakkan pistolnya ke arah Raymond dan mengenai bahunya. Will yang kemudian menyadari kehadiran Raymond pun langsung menghampirinya. Di mana kemudian ia melihat waktu digital pada lengan Raymond yang hanya tersisa tinggal beberapa menit saja, yang apabila dibiarkan dengan sisa waktu itu, maka kemungkinan Raymond akan tewas secara mengenaskan di distrik itu. Rasa kemanusiaan Will pun akhirnya mendorongnya untuk memberikan sedikit tambahan waktu kepada Raymond, untuk menyelamatkan hidupnya. Yang kemudian, Will beserta Sylvia segera pergi meninggalkan distrik itu dengan menggunakan mobil operasional milik Raymond. Setelah itu, berita mengenai Will dan Sylvia yang telah menjadi buronan kepolisian pun telah tersebar melalui media televisi, yang juga disaksikan oleh Will dan Sylvia di dalam mobil jarahannya.
Mengetahui status mereka saat ini, Will pun mengajari Sylvia cara menggunakan pistolnya dengan benar, agar Sylvia dapat menjaga dirinya. Hingga akhirnya membuat benih-benih cinta di antara mereka berdua pun tumbuh. Kemudian Sylvia pun mengatakan kepada Will, bahwa ia dapat membantunya untuk memperoleh semua waktu yang Will inginkan. Scene pun kemudian berganti pada keesokan harinya, di mana terlihat mereka telah kembali ke distrik Dayton dengan menggunakan sebuah truk untuk membobol bank milik Philip yang terdapat di distrik itu. Dan setelah berhasil masuk, mereka pun langsung mengambil beberapa time capsule yang terdapat di dalam brankas bank tersebut, di mana kemudian Sylvia mengumumkan kepada semua orang yang berada di situ, bahwa saat ini pihak bank telah memberikan pinjaman secara gratis tanpa suku bunga kepada setiap orang, dan mempersilahkan mereka mengambil seluruh waktu yang berada di brankas bank tersebut. Mendengar hal itu, orang-orang pun segera berlomba-lomba untuk masuk ke dalam brankas bank tersebut, dan langsung mengambil seluruh time capsule yang mereka inginkan. Kejadian ini pun akhirnya memicu kedatangan pihak kepolisian ke lokasi tersebut, yang langsung menertibkan kerumunan orang-orang itu. Sementara itu, Will yang telah mendapatkan waktu yang banyak dari hasil pembobolannya, segera membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Aksi-aksi pembobolan di cabang-cabang bank lain pun mulai bermunculan pada peta digital yang terdapat di kantor polisi, yang akhirnya menuntut pihak kepolisian untuk segera menemukan dan menangkap Will dan Sylvia, sebelum mereka melakukan aksi selanjutnya. Berita tentang aksi pembobolan mereka pun kembali disiarkan di televisi, yang juga disaksikan oleh Philip dengan rasa penuh kekecewaan terhadap putrinya. Philip pun akhirnya membuat sayembara untuk penangkapan mereka berdua, dengan menjanjikan hadiah hingga mencapai 10 tahun waktu bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang telah mengetahui lokasi persembunyian Will dan Sylvia, yang saat itu berada di sebuah motel, sedang bersiap-siap untuk menyergap mereka. Namun Will yang menyadari bahwa mereka telah terkepung oleh polisi, meminta Sylvia agar bersiap-siap untuk pergi dari motel tersebut. Dan ketika mereka melihat para polisi itu datang menuju kamar mereka, mereka pun segera mencoba kabur melalui jendela kamar lainnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara para polisi dan mereka berdua, di mana Raymond yang dengan kegigihannya terus berusaha mengejar mereka tanpa henti. Hingga akhirnya, mereka berdua pun kembali berhasil meloloskan diri dengan menaiki sebuah bis, setelah menyuap sang supir yang menyadari bahwa mereka adalah buronan. Pada keesokan harinya, Will dan Sylvia pun mendatangi sebuah hotel, dan langsung memesan seluruh kamar di hotel tersebut, agar posisi mereka tidak diketahui oleh siapapun. Namun ketika mereka hendak menaiki tangga, seorang pengunjung lainnya yang datang dan hendak menyewa kamar di hotel tersebut, sempat melihat mereka berada di hotel itu, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan hotel, karena mengetahui bahwa seluruh kamar telah dipesan oleh mereka. Scene pun kemudian berpindah pada malam harinya, di mana terlihat Fortis dan anak buahnya yang sedang mengumpulkan dan menginterogasi orang-orang yang berada di jalanan, untuk mencari tahu tentang keberadaan Will dan juga Sylvia. Dan di antara kerumunan orang tersebut, terdapat seseorang yang sempat melihat Will dan Sylvia di hotel, hingga akhirnya ia pun menunjukkan keberadaannya, dengan harapan untuk mendapatkan hadiah dari Fortis. Sementara itu, ketika Will dan Sylvia sedang bermesraan di kamar hotel, tiba-tiba Fortis dan anak buahnya mendobrak masuk pintu kamarnya, dan langsung mengancam mereka berdua dengan todongan pistolnya. Situasi ini pun membuat Will tidak dapat berbuat apa-apa, selain mencoba untuk menuruti keinginan Fortis. Di mana kemudian Fortis menginginkan seluruh waktu yang dimiliki oleh Will dan juga Sylvia, namun dengan cara menguji kekuatan lengan mereka, yang menurutnya lebih menantang ketimbang langsung merampasnya. Karena tidak ada pilihan lain, Will pun terpaksa menerima tantangan Fortis. Dan ketika permainan uji kekuatan lengan dimulai, Fortis pun terlihat langsung memimpin permainan, hingga membuat waktu digital yang berada pada lengan Will berkurang dengan cepat. Namun ketika mendekati detik-detik kematiannya, Will yang menyadari bahwa Fortis mulai lengah karena memperhatikan waktu digital di lengannya, langsung membalikkan keadaan.
di mana Will terus mempertahankan posisi tangannya yang berada di atas tangan Fortis, hingga waktu yang dimiliki Fortis menurun secara cepat. Dan ketika waktu di lengan Fortis telah mendekati detik-detik terakhir, Will pun dengan sigap segera mengambil sebuah senjata kecil dari salah satu kaki anak buah Fortis yang berada di sebelahnya, lalu menembakkannya kepada seluruh anak buah Fortis yang sedang menyaksikan pertandingan itu. Dan Fortis pun akhirnya juga tewas di tangan Will, karena telah kehabisan waktunya. Setelah itu, mereka segera bersembunyi dengan melarikan diri ke atas sebuah gedung, di mana mereka melihat bahwa polisi telah datang untuk mengolah TKP atas kematian para gangster tersebut, yang juga menyebabkan suku bunga bank meningkat secara drastis. Melihat hal ini, Will pun mengatakan bahwa upaya mereka untuk membantu para warga telah berakhir, karena berapapun waktu yang mereka kumpulkan, tidak akan mencukupi kebutuhan warga dengan kenaikan bunga yang begitu tinggi. Namun Sylvia mengatakan bahwa sebenarnya berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk dapat kembali menstabilkan kondisi tersebut, dan juga menghancurkan sistem ini. Will pun menjawab bahwa itu mungkin membutuhkan waktu hingga 1 juta tahun, yang menurutnya tidak seorang pun memiliki waktu sebanyak itu. Mendengar hal itu, Sylvia pun terdiam sejenak. Yang kemudian ia mengatakan bahwa ayahnya memiliki waktu dengan jumlah tersebut yang ia simpan dalam brankas pribadinya. Dan pada keesokan harinya, Philip yang datang ke kantornya dengan didampingi oleh puluhan pengawal di sekitarnya, dikejutkan oleh kehadiran Sylvia yang mengaku akan menyerahkan diri hanya untuk ayahnya. Dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba salah satu dari pengawal tersebut menodongkan pistolnya ke arah Philip, yang ternyata itu adalah Will yang sedang menyamar menjadi salah satu pengawalnya. Kemudian Sylvia pun langsung membimbing Will yang menawan Philip ke ruangan tempat di mana sang ayah menyimpan brankasnya. Dan setelah menemukan brankas yang berada di ruang kerja sang ayah, Sylvia pun segera memberikan kode brankas itu kepada Will. Di mana setelah brankas berhasil terbuka, mereka pun benar-benar melihat sebuah time capsule yang menunjukkan waktu hingga mencapai 1 juta tahun, yang didapatkan oleh Philip dari hasil pemerasan terhadap orang-orang yang tinggal di distrik Dayton, dengan cara terus menaikkan suku bunga bank. Dan setelah mendapatkan time capsule tersebut, mereka pun segera pergi meninggalkan Philip dengan menguncinya di dalam ruangannya. Sementara itu, kegentingan pun terjadi di kantor polisi, yang menyadari bahwa terdapat 1 juta tahun yang telah keluar dari distrik New Greenwich. Walau awalnya para polisi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan sistem, namun Raymond meyakini bahwa itu adalah ulah dari Will dan Sylvia, yang kemudian memerintahkan seluruh aparat untuk mencari keberadaan mereka berdua, dan menembak langsung di tempat apabila mereka menemukannya. Di tengah pencariannya, Raymond sempat meminta tambahan waktu kepada kantor pusat. Namun ia membatalkannya, karena telah menemukan mobil yang dikendarai oleh Will dan Sylvia, dan yakin dapat segera menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, di mana para petugas lainnya juga telah bersiap untuk menghadang mobil mereka di salah satu lapisan zona keamanan yang menuju wilayah distrik Dayton. Walau sempat ditembaki oleh para petugas, namun sistem anti peluru yang terdapat pada mobil mereka pun berhasil menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya mereka menerobos sebuah gerbang dan melanjutkan perjalanannya ke distrik Dayton. Sementara di distrik Dayton, seorang gadis kecil dan juga seorang pria terlihat sedang menunggu kedatangan Will, yang ternyata sebelumnya mereka telah membuat rencana untuk membagikan waktu kepada seluruh penduduk apabila mereka berhasil mendapatkannya dari New Greenwich. Sementara itu, Will terus memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal, yang juga diikuti oleh Raymond di belakangnya. Mengetahui lokasi yang akan dituju oleh Will, Raymond pun mencoba mengambil jalan pintas untuk dapat menghadangnya. Dan ketika Will hendak tiba di lokasi, tiba-tiba mobil Raymond menabrakannya dari arah samping, dan menghentikan laju mobil Will, hingga membuat orang-orang berkumpul di sekitarnya. Namun Will segera keluar dari mobilnya, dan langsung menyerahkan time capsule tersebut kepada sang gadis kecil yang telah menunggunya. Will pun segera memerintahkan gadis kecil itu untuk menyerahkan time capsule tersebut ke tempat pembagian waktu. Sementara itu, Raymond yang baru keluar dari mobilnya,
segera mengancam mereka dengan menodongkan pistolnya. Namun di saat yang bersamaan, pertanda ketersediaan waktu pun menyala, yang menunjukkan bahwa waktu telah tersedia bagi warga Dayton. Hal ini pun sontak langsung membuat orang-orang berlomba untuk mendapatkan tambahan waktu tersebut, dan membuat suasana menjadi kisruh. Momen ini pun segera dimanfaatkan oleh Will dan Sylvia untuk melarikan diri dari kejaran Raymond, yang hendak kembali ke distrik New Greenwich. Melihat Will dan Sylvia yang melarikan diri, Raymond pun segera kembali ke mobilnya, dan langsung mengejarnya. Di mana kemudian, Raymond yang melihat Will dan juga Sylvia yang sedang berlari, segera menghadang untuk menangkap mereka. Dan ketika berhadapan dengan Raymond, Will pun mengatakan kepadanya, bahwa ia membutuhkan waktu yang sempat ia pinjamkan dahulu kepada Raymond, karena saat ini waktu yang dimilikinya hampir habis, yang mungkin tidak akan sempat untuk menjalani proses hukum. Mendengar perkataan Will, Raymond pun teringat dengan waktunya yang sempat ia batalkan penambahannya saat mengejar Will di distrik New Greenwich. Yang kemudian ketika ia melihatnya, ternyata waktunya kini hanya tersisa 5 detik lagi. Dan tak lama kemudian, Raymond pun tewas karena telah kehabisan waktunya. Setelah itu, Will dan Sylvia juga menyadari bahwa mereka hanya memiliki waktu di bawah 1 menit. Yang dapat dipastikan, bahwa sisa waktu tersebut tidak akan sempat bagi mereka berdua untuk mencapai distrik New Greenwich. Namun Will melihat mobil Raymond yang terparkir agak jauh dari posisi mereka saat ini, yang kemudian ia mengingat bahwa terdapat sebuah fasilitas time capsule pada mobil polisi tersebut. Akhirnya dengan waktu yang tersisa, Will dan Sylvia pun segera berlari ke arah mobil Raymond dengan segenap tenaganya. Will yang lebih dulu berhasil mencapai mobil tersebut, segera mengisi waktu di lengannya, dan kembali menghampiri Sylvia yang masih terus berusaha berlari di belakangnya. Sementara Sylvia yang memiliki waktu yang tersisa hanya 6 detik lagi, terus berusaha berlari menghampiri Will dengan sekuat tenaga. Momen ini pun mengingatkan Will pada tragedi yang menimpa ibunya, saat ia hendak menyelamatkannya. Dan kali ini, Will pun tidak ingin mengulangi kejadian tersebut pada orang yang juga ia cintai. Hingga pada detik-detik terakhir, akhirnya mereka berdua pun berhasil menggapai satu sama lainnya, dan Will segera mentransfer waktunya ke Sylvia, sambil memeluknya. Dan dari upaya yang dilakukan oleh mereka berdua, akhirnya telah berhasil meruntuhkan sistem yang dibangun oleh para penguasa, dengan membawa kemakmuran pada distrik Dayton, di mana kemudian terlihat seluruh warga distrik yang berbondong-bondong melintasi lapisan zona keamanan menuju kota New Greenwich, dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Sementara itu, pihak kepolisian pun tidak dapat berbuat apa-apa, selain berusaha untuk berdamai dengan keadaan tersebut. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah berita di TV yang tetap mengabarkan bahwa Will dan Sylvia yang masih menjadi buronan atas pencurian waktu secara besar-besaran, serta pihak berwenang yang meminta bantuan kepada publik untuk menemukan keberadaan mereka. Yang kemudian terlihat Will dan juga Sylvia sedang menyiapkan kembali aksi pembobolan selanjutnya pada sebuah bank yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari film ini kita dapat melihat bagaimana berharganya setiap detik waktu yang diberikan kepada kita, yang jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik, maka akan terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan, khususnya untuk hal-hal yang menyangkut kebermanfaatan bagi orang banyak. Di samping itu, film ini juga menggambarkan sebuah kritik tajam terhadap kapitalisme dan ketimpangan sosial yang ekstrim, dengan didukung oleh wewenang para penjaga waktu korup, yang selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan sistem, agar tetap timpang. Di mana ketika waktu telah menjadi mata uang yang hidup, maka akan membuat orang kaya dapat hidup abadi, sementara bagi mereka yang miskin, harus berjuang setiap detiknya. Yang juga menunjukkan bagaimana sistem yang korup dapat memanipulasi waktu untuk mengontrol kehidupan dan menciptakan kelas sosial, hingga mendorong kemunculan pahlawan untuk melawan sistem demi kesetaraan. Sementara hubungan antara Will yang berasal dari pihak miskin, dan Sylvia yang berasal dari pihak kaya, telah menjadi simbol perlawanan yang sangat powerful terhadap sistem tersebut, yang dengan cinta dan keinginan, maka akan dapat mengubah suatu nasib menjadi kekuatan untuk melawan ketidakadilan.
Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.